Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita tetap masih bisa belajar dan ingin tahu mengenai hukum. Selanjutnya tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari era jahiliyah, era kebodohan menuju era yang Islamiyah dan terang benderang. Izinkan saya memperkenalkan diri dan kelompok. Kami dari kelompok 6 Pagar Nusa, kelas A1 Hukum 2020 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Fitri Sumedi, kemudian Nur Faida Mahmud, Evi Mukni, Ayu Asmita, dan Amalia Ramadhani R. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai organisasi pencaksilat. Apa sih pencaksilat itu? Pencaksilat merupakan ilmu seni bela diri yang berasal dari Indonesia dan merupakan hasil kebudayaan Indonesia sejak lama yang bertujuan sebagai pertahanan diri dalam lingkungan. Adapun selanjutnya yaitu mengenai negara-negara yang menjadi sumber pencaksilat. Pencaksilat dikenal sebagai berasal dari Kepulauan Melayu dan adapun negara yang menjadi sumber pencaksilat secara internasional yaitu yang pertama Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Untuk selanjutnya materi akan dibawakan oleh Nur Faida Mahmud dan kepadanya saya persilahkan. Perguruan di negara-negara sumber pencaksilat. Yang pertama yaitu Indonesia. Di Indonesia ada beberapa perguruan pencaksilat di Indonesia yang diantaranya yang pertama yaitu PSHT atau Persaudaraan Setia Hati Ternate. Setelah mendapat izin dari Ki Ngabehi Surodiwirjo Ki Hajar Harjo Utomo pada tahun 1922 mengembangkan ilmu SH dengan nama Pencaksilat Club. Kembali beliau menghadap Ki Ngabehi Surodiwirjo menyampaikan unek-uneknya tersebut dan sekalian mohon untuk diperkenankan memakai nama SH dalam perguruannya. Pelajar Behi Surodiwirjo maksud beliau direstui dengan pesan jangan memakai nama SH saja agar ada bedanya, maka Pencaksilat Klub oleh Ki Hajar Utomo diganti dengan nama Setia Hati Muda. Maka Ki Hajar Harjo Utomo segera merubah nama SH Muda menjadi Persaudaraan Setia Hati Ternate hingga sampai sekarang ini. Yang kedua yaitu IKSPI atau Kerasakti. Perguruan IKSPI Kerasakti yang berpusat di Madiun, Jawa Timur ini merupakan perguruan bela diri beraliran kungfu untuk gerakan bela dirinya, tetapi untuk kerohaniannya lebih cenderung ke Banten dan ulama Jawa. Berdiri pada tanggal 15 Januari 1980 di Jalan Merpati nomor 45, Kelurahan Nambangan, Lorong, Kecamatan Mangunarjo, Kodia, Madiun, oleh Bapak Ertoto Kim Darto dengan gerakan bela diri kungfu aliran utara dan selatan yang dipelajarinya dari pendekar aliran kungfu Cina yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu Perisa Diri. Perisa Diri pada tahun 1969 Dr. Suparjono MSI, Ketua Dewan Pendekar periode yang lalu, menjadi staf bidang musyawarah PB PON yang ketujuh di Surabaya. Dengan inspirasi dari ADART, organisasi-organisasi di KONI pusat yang sudah ada, Suparjono bersama Bambang Mujiono, Probo Kusumo, Totok Sumantoro, Mondo Satrio, dan anggota Dewan Pendekar lainnya pada tahun 1970 menyusun ADART Perisedi dan nama lengkap organisasi Perisediri disetujui menjadi Keluarga Silat Nasional Indonesia atau disebut dengan Perisediri yang disingkat Kelatnas Indonesia Perisediri. Yang keempat yaitu Merpati Putih. Merpati Putih atau MP merupakan warisan budaya peninggalan nenek moyang Indonesia yang pada awalnya merupakan ilmu keluarga keraton yang diwariskan secara turun-temurun yang pada akhirnya atas wasiat sang guru ilmu Merpati Putih diperkenankan dan disebarluaskan dengan maksud untuk ditumbuh kembangkan agar berguna bagi negara. Yang kelima yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kelahiran Tapak Suci atas desakan murid-murid perguruan Kasegu kepada pendekar Muhbari Irsyad untuk mendirikan satu perguruan yang menggabungkan perguruan yang sejalur dengan Cikauman, Seranoman, dan Kesegu. Perguruan Tapak Suci berdiri pada tanggal 31 Juli 1963 di Kauman,
Yogyakarta. Ketua Umum pertama Tapak Suci adalah Haji Jarnawi Hadikusuma. Yang keenam adalah Pagar Nusa. Nama lengkap organisasi ini adalah Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama. Pagar Nusa disingkat IPSNU Pagar Nusa, sedangkan Pagar Nusa sendiri merupakan akronim dari Pagar NU dan Bangsa. IPSNU Pagar Nusa adalah satu-satunya wadah yang sah bagi organisasi pencaksilat di lingkungan Nahdlatul Ulama berdasarkan keputusan Muktamar. Organisasi ini berstatus lembaga milik Nahdlatul Ulama yang penyelenggaraan dan pertanggungjawabannya sama sebagai lembaga NU lainnya. Status resmi kelembagaan inilah yang menjadikan Pagar Nusa wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh seluruh warga NU. Yang ketujuh yaitu Satria Muda Indonesia, perguruan pencaksilat Satria Muda berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945 yang bersifat independen dan tidak terikat kepada salah satu organisasi beraliran politik. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Sekian pembahasan dari Nur Faida. Selanjutnya, materi kedua akan dibawakan oleh Evi Mukni dan kepadanya saya persilahkan. Oke, saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua itu Malaysia. Berikut beberapa perguruan silat yang ada di Malaysia. Yang pertama itu Gayung Malaysia. Gayung Malaysia merupakan salah satu dari 4 perguruan silat terbesar yang memiliki reputasi di Malaysia. Yang kedua, Silat Cekak merupakan tipe silat bertahan sebab memakai 99% teknik bertahan dan hanya 1% teknik menyerang. Dan yang ketiga, Silat Lincah, salah satu dari 4 padepokan silat terbesar yang memiliki reputasi di Malaysia. Yang keempat, Pencak Silat Melayu Asli atau PSMA Spiring 12. Sebelum merdeka dikenal dengan Pencak Silat Melayu Asli, terdiri daripada 6 peringkat latihan yang diasaskan oleh arwah Guru Bojeng bin Sam yang menuntut dari pakciknya yaitu Haji Jerai. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Brunei mempunyai sebuah bela diri asli yang bernama Silat Sufyan. Bela diri yang sepertinya tertutup atau ditutupi sebagai senjata rahasia di balik kemegahan dan kekayaan negerinya. Bisa dilihat dari situs YouTube, bisa kita temukan betapa mengerikannya teknik-teknik bela diri tersebut. Singkat, praktis, dan sangat efektif. Kunci-kunciannya juga sangat mematikan, bahkan untuk lawan yang ukuran badannya jauh di atasnya. Silat ini mirip dengan silat aliran cingkrik koningnya si Pitung dari Betawi. Dan yang terakhir yaitu Singapura. Perguruan silat yang ada di Singapura disebut seni silat macan pasrah. Dibentuk selama beberapa tahun perjalanan untuk mencapai gaya silat terbaik di sekitar Provinsi Jawa Barat. Kiai Raden Muhammad Nur hanya memilih apa yang dia dapatkan dari duel sejati dengan guru silat serta pengalaman spiritual pribadi. Setelah bertahun-tahun, seni silat macam pasrah ini disembunyikan selama bertahun-tahun hanya untuk beberapa orang terpilih. Pada tahun 1973, seni diteruskan ke Hamzah bin Qasim yang merupakan master seni ini saat ini. Ia mencari ilmu jauh di desa terpencil dan berhutan di Batu Pahat, Johor, Malaysia. Setelah suatu hari menyaksikan pertunjukan silat fenomenal dalam acara sakral oleh putra angkat Kiai bernama Sindon bin Kasam. Setelah beberapa tahun, Hamzah bin Qasim kemudian menjadi master silat harimau yang ulun dihormati di Singapura di bawah pendirian perguruan seni silat macan pasrah. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Demikian pembahasan dari Evi Mukni. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Ayu Asmita dan kepadanya saya persilahkan.
Menjelaskan organisasi pencaksilat nasional dan internasional. 1. Organisasi pencaksilat nasional. Berikut adalah organisasi pencaksilat antara lain: A. IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia, merupakan induk organisasi resmi pencaksilat di Indonesia di bawah naungan KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, Jawa Tengah. B. VP2STI atau Forum Pecinta dan Pelestarian Silat Tradisional Indonesia, merupakan suatu wadah silaturahmi orang-orang yang berempati terhadap perkembangan silat tradisi yang mempunyai suatu wadah informal yang tidak berfiliasi dengan organisasi manapun, yang bersifat cair atau mewadahi semua golongan. C. Pesaka Malaysia. Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia didirikan pada 24 September 1983 dalam usaha mewujudkan satu organisasi persilatan di Malaysia. D. Persib. Persib atau Federasi Nasional Persekutuan Silat Brunei didirikan pada tanggal 1986 yang bertepatan dengan SEA Games, tetapi sebelumnya sudah ada dalam bentuk non-resmi sebagai perkumpulan para ahli silat. Federasi ini sudah berada di bawah pengawasan Departemen Olahraga yang merupakan cabang dari Kementerian Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. E. Persisi. Persekutuan Silat Singapura. Singapore Silat Federation adalah salah satu anggota pendiri untuk persilat dan salah satu negara yang terlibat secara langsung dan aktif untuk memastikan olahraga berhasil terorganisir dengan baik di seluruh dunia, yang dibentuk pada tahun 1976 dan terdaftar sebagai Registry of Societies. Itulah tadi pembahasan dari Ayu Asmita, dan untuk selanjutnya pembahasan akan dibawakan oleh Amalia, dan kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan Ayu Asmita. Persilat pada 11 Maret 1980, Persatuan Pencaksilat Antarbangsa Persilat didirikan prakarsa IDM Praya Indonesia yang saat itu menjadi ketua IPSI. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Keempat negara itu termasuk Indonesia ditetapkan sebagai pendiri persilat. Asas persilat adalah persaudaraan, keluargaan, persatuan, dan menghormat satu sama lain, serta tidak membeda-bedakan kebanggaan dan agama. Persilat adalah organisasi non-politik. Adapun tujuan persilat itu menggali, memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan memasyaratatkan pencaksilat nilainya ke seluruh dunia sebagai warisan budaya Nusantara bernilai tinggi yang mempunyai aspek mental, spiritual, bela diri, seni, olahraga, itu kesatuan. 2. Mengembangkan, persatukan, dan melaraskan berbagai kegiatan antara organisasi pencaksilat di berbagai negara. 3. Menjadikan pencaksilat sebagai sarana untuk yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berjiwa kesatria, jujur dan adil, serta rendah hati, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan persaudaraan, kekeluargaan, kerukunan, persatuan, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, serta perdamaian dunia yang dinamis, adil, beradab, abadi. 4. Memelihara dan menghormati kepentingan masing-masing anggota persilat. Sekian materi saya. Saya kembali ke moderator. Sekian pembahasan dari yang telah kelompok kami bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.